Sebelum masuk pada materi diskusi malam ini, eh, maka saya bacakan dulu tentang CV atau profil singkat dari Kang Hafiz. Oke, Kang Hafiz lahir di Bandung tanggal 8 Desember 1990. Pendidikan terakhir dari Kang Hafiz adalah S2 jurusan Kajian Budaya Universitas Padjadjaran. Eh, Kang Hafiz selain aktif menulis juga aktif dalam berorganisasi dan komunitas. Salah satu komunitas yang didirikan adalah komunitas SK, yaitu komunitas kajian yang fokus terhadap sastra dan kebudayaan. Oke, selain Kang Hafiz menulis tentang buku Bandung di Persimpangan Kiri Jalan, Kang Hafiz juga menulis di berbagai media, baik media cetak maupun media digital. Eh, Beberapa tulisannya pernah termuat di beberapa media, diantaranya adalah Harian Umum Pikiran Rakyat, kemudian eh, majalah Cupu Manik, tabloid Suaka, dan beberapa di media digital lain seperti ayubandung.com, forumliterasi.com, dan sebagainya. Oke, eh, sebelum masuk materi ini, saya akan prolog tentang salah satu eh, tulisan terkait dengan eh, Bandung di persimpangan kiri jalan. Oke, berbicara mengenai komunisme, apalagi sejarah komunisme di Indonesia, kita mungkin tidak bisa lepas dari eh, apa ya namanya ya, salah satu tokoh yang mungkin dulu berperan sangat penting dalam penyebaran aktif ideologi komunis. Mungkin kita kenal ada namanya Henk Sneevliet, eh, orang Belanda yang memiliki atau mempunyai pengaruh ideologi komunis. Ya, seperti kita tahu bahwasannya pada awal abad ke-20 eh, Sneevliet merupakan salah satu tokoh penggerak yang juga memotori atau memberikan pengaruh terhadap beberapa organisasi eh, organisasi organisasi di Hindia Belanda saat itu. Seperti salah satu pengaruhnya yaitu organisasi VSTP, yaitu organisasi Serikat Buruh Kereta Api yang sangat berkembang saat itu. Dan beberapa pengaruh komunis mungkin di beberapa organisasi, salah satunya SI Mirah yang mungkin nanti akan dibahas oleh Kang Hafiz di eh, diskusi kali ini. Eh, Berbicara mengenai asal-usul tempat, mungkin kalau berbicara komunisme, mungkin kita mengenal beberapa tempat yang mungkin terkenal, yaitu ada kota Semarang, Surabaya, kemudian Solo. Nah, yang menarik pada diskusi kali ini, Kang Hafiz akan menjabarkan eh, satu tempat di mana Bandung itu juga merupakan salah satu tempat persebaran terbesar, kedua setelah Semarang, yaitu persebaran komunisme, yang di mana saat itu sangat berpengaruh luas terhadap aktivitas dan pergerakan masyarakat pribumi dan juga masyarakat Hindia Belanda pada umumnya. Oke, tidak panjang lebar, saya berikan waktu dan kesempatan pada Kang Hafiz terkait yang akan bahas tentang buku Bandung di Persimpangan Kiri Jalan. Oke, monggo silahkan Kang Hafiz. Oke, terima kasih buat moderator ya. Namanya sama, Bang Hafid, Mas Hafid. Juga Tiwi yang sudah mengundang saya untuk memantik atau sebagai apa namanya narasumber mungkinnya dalam diskusi temu sejarah. Saya kira komunitas-komunitas seperti ini memang mesti terus digalakkan dan eh, mesti ditambah lagi gitu ya untuk eh, supaya tidak apa ya supaya tidak parimun obor kalau kata bahasa Sunda mah tidak mati gitu, sejarah kita tidak mati dan banyak memori-memori kolektif yang memang belum tergali sepenuhnya. Ya salah satunya terkait dengan pergerakan kiri sebetulnya di Bandung ini juga apa yang saya tulis mungkin ini hanya serpihan-serpihan kecil yang memang itu
apa terekam dalam beberapa media di zaman kolonial gitu. Oke, mungkin saya akan mengawali kenapa saya menulis ini. Sebenarnya ini tulisan Bunga Rampai yang ditulis sekitar 2 tahunan mungkin atau kurang lah gitu. Eh, dan tersebar di beberapa media juga. Awalnya memang saya tidak ada niatan itunya terjebak mungkin terjebak karena saya waktu itu kenapa menulis ini. Karena kebetulan tesis saya atau penelitian S2 saya tentang Bebodoran Sunda yang memang objek kajiannya itu buku humor Sunda yang ditulis oleh ketua SI Merah di Bandung yaitu Yohana gitu. Nah, ketika saya mengumpulkan beberapa data terkait ya yang memang ada berhubungan dengan Yohana, saya kira eh, ini juga sayang kalau tidak dielaborasi atau dikaji atau dituliskan lebih mendalam gitu secara terpisah tentunya yang memang bukan bagian dari kajian tesis karena mau tidak mau eh, apa namanya data-data waktu itu memang berceceran juga dan saya kira ini kayaknya memang harus dituliskan dan waktu itu memang sudah ada yang pernah menulis tentang surat kabar Surapati ya, yang ditulis oleh Pituardani dan itu juga merupakan hasil dari penelitian S2 penulisnya, tapi itu terbatas pada medianya saja gitu, media Surapati, media berbahasa Sunda yang memang diterbitkan oleh komunis di Bandung gitu. Nah, itu mungkin kemudian tulisan saya pertama diawali dengan kelaparan di Rancaikek tahun 23 dan ini juga menggelitik dan menarik perhatian saya gitu. Kenapa isu seperti ini tidak ada yang menuliskan gitu pada waktu itu atau belakangan gitu. Padahal eh, kalau kalau ini dikaji lebih lanjut gitu ini sangat 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 apa ya bisa bisa menggambarkan bahwa kondisi atau ideologi atau apa ya arah mungkin bukan ideologi arah dari komunis pada masa kolonial kemudian jika dibandingkan dengan komunis setelah atau pasca kemerdekaan tentu akan beda arah. Nah, salah satunya kita bisa melihat eh, isu atau kejadian pada kasus kelaparan di Rancaikek. Nah, kelaparan di Rancaikek ini kenapa ada sangkut pautnya dengan gerakan kiri yang terutama dengan SI Merah atau PKI gitu ya di zaman itu karena pada waktu itu reng-rengan atau kelompok merah ini ya baik SI atau PKI ini mula-mula melakukan investigasi bersama dengan reng-rengan dari media Sapu Jagat. Nah, media Sapu Jagat ini dinakodai oleh Cipto ya, Cipto Mangunkusumo yang di tahun itu juga eh, Cipto tinggal di Bandung dan rumahnya itu memang dijadikan basis atau base campnya orang-orang kiri gitu ya. Nah, orang-orang SI Merah dan juga orang-orang PKI ini kerjasama dengan reng-rengan dari media Sapu Jagat itu untuk menelusuri apakah betul di Ranca Ekek pada waktu itu telah terjadi kelaparan hebat. Nah, setelah diinvestigasi ternyata benar gitu ada beberapa orang yang meninggal karena kelaparan gitu. Salah satunya memang panennya tidak stabil gitu dan sebelumnya memang ada wabah juga wabah penyakit gitu ya wabah penyakit kemudian banyak juga hama yang memakan eh, apa tanaman padi gitu. Nah dari situ kemudian isu itu menjadi besar gitu ya di apa laporkan di beberapa media kiri atau media yang dikelola oleh golongan merah dan golongan merah tentunya diarahkan ya propagandanya diarahkan pada kelompok priai di Bandung terutama pada
Bupati Bandung waktu itu Berata Kusuma kelima gitu. Nah, setelah apa namanya, setelah propaganda itu mencuat, akhirnya ada selentingan, termasuk dari yang muncul dari itu dari kelompok merah gitu, bahwa Bupati Bandung atau Wiranto Kusuma kelima ini tidak peduli atau tidak ada perhatian terhadap kasus kelaparan yang melanda di Ranca Ekek gitu. Itu muncul di media kiri, terutama di Surapati dan juga Matahari gitu. Koran berbahasa berbahasa Melayu, berbahasa Melayu yang dikelola oleh Muhammad Sanusi dan kawan-kawan. Nah, kemudian di situ saling ada perdebatan ya, ternyata perdebatan antar media, media yang dikelola oleh golongan kiri, baik itu Matahari ataupun yang lainnya, dan juga media yang dikelola oleh golongan priai atau kelompok yang pro terhadap Bupati Bandung, Muharam Wiranto Kusuma kelima. Nah, nama media ini kalau teman-teman tahu namanya itu Obor gitu. Koran Obor ini kalau tidak salah terbitnya 10 tahun gitu ya. Saya lupa lagi. Sekitar beberapa tahun lah gitu. Dan di situ ada perdebatan antara pihak kiri ya, pihak merah, si merah gitu, dengan dengan kelompok yang pro terhadap Bupati Bandung. Ini jadi salah satu perhatian saya yang eh, tentunya perlu untuk dituliskan gitu. Walaupun ini hanya sekedar memunculkan data eh, terlintas gitu dan tidak cenderung mendalam, karena data-data ini saya hanya menemukan di dua media tentunya, atau di beberapa media, terutama di media kiri dan media yang dikelola oleh kelompok yang pro terhadap Bupati Bandung. Nah, itu kemudian yang menjadi perhatian saya lainnya terkait eh, pergerakan merah di Bandung itu, yaitu tentang adanya kelompok yang didirikan juga sebetulnya ya, kelompok propaganda gitu, atau kelompok teror mungkin ya, kelompok teror yang memang itu merupakan bagian dari siasat eh, pemerintah kolonial gitu. Nama kelompoknya tentu teman-teman mungkin pernah mendengar ini, awal mulanya dicetuskan oleh reng-rengan pria yang ada di Sumedang, namanya Serikat Hijau. Serikat Hijau ini nanti ada lagi, muncul lagi beberapa kelompok, misalkan ada eh, apa namanya, tolak bala towil umur, PP, PBDPO gitu, kemudian juga ada Serikat Pompa yang nantinya lagi di Cimahi, kemudian ada beberapa nama-nama lain yang bagi saya itu asing itu dan cukup aneh juga. Nah, tapi itu memang diinisiasi oleh pemerintah kolonial gitu, untuk mengkanter serangan-serangan atau apa ya, organisasi-organisasi yang tidak pro terhadap prinsip yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial gitu. Termasuk nantinya berimbas ke organisasi keagamaan ya di Bandung, yang lahir di Bandung, Persis atau Persatuan Islam, itu menjadi salah satu organisasi yang diserang oleh Sarekat Hijau pada tahun 30-an gitu. Eh, Salah satu terornya atau serangannya yaitu ketika mengadakan ceramah gitu ya, mubalik-mubalik Persis itu, kemudian ada tiba-tiba ada serangan yang yang konon itu disinyalir memang berasal dari kelompok Serikat Hijau. Serangannya tentu saja bukan hanya serangan secara propaganda, tapi juga secara fisik gitu. Rumah-rumah dari para anggota Persis konon itu hancur beberapa rumah, dan ada yang terluka juga. Nah, itu kemudian juga nyambung lagi, eh, kalau kita sambungkan ke organisasi Persis misalkan ya, dengan atau dihubungkan dengan gerakan kiri atau salah satu yang pernah menjadi petinggi di Persi Merah, Yohana, itu juga ada
ada hubungan yang cukup erat di situ, terutama mengenai penerjemahan karya-karya Ahmad Hasan ya, eh, salah satu ulama terkemuka di Persatuan Islam ke dalam bahasa Sunda gitu. Jadi karya-karya Ahmad Hasan ini diterjemahkan yang tadinya dari bahasa Melayu gitu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda oleh Yuhana yang sebelumnya menjadi ketua SI Merah gitu. Nah, ini menarik gitu yang kita anggap Persis itu sebagai organisasi Puritan yang sering me, membidah-bidahkan, tapi kok ini ada hubungannya dengan Persis. Tapi bukan berarti saya mengklaim bahwa Persis itu komunis, tapi sempat kalau saya melihat di berbagai data sejaman di zaman itu memang cukup mengarah juga kedekatan eh, orang-orang Persis dengan orang-orang merah gitu. Tapi di secara ideologi memang Persis tentunya menolak apa yang tercetus dalam ideologi komunis. Salah satunya tentang ya kalau dihubungkan atau ada stereotip terkait terkait ateisme gitu, tentu saja Persis di situ tidak setuju terhadap komunisme. Tapi di satu sisi secara eh, personal mungkin ya secara muamalah atau kemasyarakatan komunikasi tentu saja komunikasinya eh, tidak tidak ada apa namanya tidak ada gap-gapan gitu. eh, Hubungannya ya cukup erat. Salah satunya itu tadi buktinya ada penerjemahan oleh orang komunis yang menerjemahkan karya-karya ulama Persis gitu. Kemudian juga apalagi ya tentang Nyi Ana ya tentang Nyi Ana yang ini juga sebetulnya belum ada yang menggali atau menuliskan. Teman-teman pasti asing ya namanya Ana. Kalaupun itu pernah mendengar, tentu bukannya Ana yang dimaksud. Memang di Sunda itu ada namanya Ana. Nyi Ana ini di tahun 30-an atau di masa kolonial itu pernah buat semacam eh, kalau sekarang klip mungkin ya dan itu dinarasikan oleh Nyi Ana sendiri. Tempatnya atau setting tempatnya atau latar tempatnya itu berada di Pangalengan. Nah, ini namanya Ana ini kalau para pegiat atau para pengkaji Sunda tentu tidak akan apa ya tidak akan merasa asing gitu ya dengan namanya anak itu yang memang dia membuat sebuah karya apa namanya narasi tentang trip itu. Tapi ini Nyana yang saya maksud di sini Nyana yang mendapat pembelaan karena Nyana ini dia sosok perempuan yang diisukan membunuh tuannya ya membunuh tuannya orang Belanda. Kemudian Nyana ini didakwa, dibawa ke pengadilan dan sempat beberapa kali berlangsung apa namanya di pengadilan, tapi akhirnya dinyatakan tidak bersalah berkat pembelaan dari dua kubu itu gitu. Eh, Alurnya memang cukup panjang juga gitu ya. Bukan hanya pembelaan, tapi ada semacam clash juga ketika mendapat pembelaan dari dua kubu itu, tapi di satu sisi dua kubu itu pun saling menyematkan keburukan-keburukan misalkan si Bupati Bandung ini oleh orang-orang kiri atau oleh orang kelompok merah dianggap memanfaatkan momen gitu dan sebagainya. Begitupun pengeringan Bupati Bandung terhadap orang-orang kiri yang sama eh, bernuansa sinisme gitu yang dengan apa ya dengan nada bahwa orang-orang kiri ini yang memanfaatkan momen juga untuk pembelaan atau terhadap pembelaan Yana gitu. Nah, itu bagian-bagian yang memang tidak banyak dituliskan atau belum pernah dituliskan sama sekali oleh para penulis sejarah di Bandung gitu. Eh, itu ya, terus banyak sebetulnya ya yang memang jadi perhatian saya yang memang juga tidak dituliskan di sini.
Dan saya mulai dari tahun 23, terutama ketika masa kelaparan dan cengkeh, dan juga diakhiri oleh tulisan mengenai kemunculan Alexander Studi Club di Bandung yang didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawan gitu. Nah, Ahmene Studi Club Bandung ini atau Studi Club Bandung ini merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasionalis Indonesia gitu ya. PNI ini nantinya setelah ada pemberontakan tahun 26 dan orang-orang kiri dibubarkan oleh pemerintah kolonial dan beberapa petingginya juga petinggi orang orang merah ini kemudian diasingkan ke Daegu, tapi ada juga yang tidak diasingkan, juga ada yang tidak apa namanya tidak terindikasi pemberontakan, mereka akhirnya lari ke PNI gitu, dan ada juga yang tidak ikut kemana-mana. Tapi kenapa saya menuliskan tadi ya studi klub Bandung ini, karena itu juga untuk mengangkat kembali memori kolektif terkait cikal bakal Partai Nasionalis Indonesia yang saya kira itu juga merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kelompok kiri di Bandung gitu. Karena mau tidak mau Soekarno pada waktu itu di Bandung juga bisa menjadi ketua Taman Siswa ya, itu berkat Sarekat Rakyat gitu, berkat Sarekat Rakyat. Kemudian prinsip-prinsip Soekarno juga sebetulnya banyak dipengaruhi oleh gerakan merah gitu ya, atau eh, gerakan atau apa ya, pemikiran Karl Marx gitu ya, pemikiran Karl Marx yang menjadi eh, itu. Jadi itu beberapa hal yang bagi saya sendiri menarik perhatian. Kenapa saya menuliskan tentang eh, pergerakan Kili Bandung, meskipun ya sempat ada yang menuliskan meskipun yaitu hanya memunculkan media propaganda saja, tapi saya berharap tentunya dengan adanya buku ini bisa menyumbangkan sedikit data atau informasi yang saya temukan, walaupun ya kalau secara secara metodologi sejarah ini bisa dibantah gitu, karena ini hanya menampilkan data-data saja, tidak ada analisis dengan metode sejarah yang ketat gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sebetulnya lupa ya ini teh masih lupa lagi gitu, soalnya udah lama tidak mendiskusikan buku ini, buku kiri ini. Terakhir itu tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2021, dan itu pun online gitu. Eh, Ketika Tiwi meminta saya untuk membedah buku ini, saya nggak buka-buka lagi kan. Saya kira eh, dan nanti bisa diobrolkan lebih lanjut ya, apa yang ditanyakan oleh teman-teman, atau barangkali teman-teman mau berpendapat silakan. Nanti biasanya saya kalau ada pendapat dari teman-teman atau apa yang ditanyakan, biasanya saya ingat di situ. Itu saja mungkin ya, eh, Pak Moderator atau Dewi, silakan kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih Kang Hafiz atas pemaparannya. Eh, ini sungguh menarik sekali eh, pembahasan tentang, apalagi kalau kita bahas tentang komunis di Bandung. Kalau biasanya kan di beberapa eh, tulisan-tulisan orang lain itu biasanya membahas beberapa peristiwa komunis yang ada di kota Surabaya atau Semarang ataupun Solo. Mungkin eh, Kang Hafiz sangat apa namanya sangat luar biasa dalam memaparkan tulisannya terkait dengan eh, gerakan komunis yang ada di Bandung. Oke, sebelum lanjut sesi tanya jawab, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya, Kang Hafiz, Ya, terkait dengan eh, tulisan Kang Hafiz. Itu kalau boleh tahu eh, untuk temporalnya itu tulisan Kang Hafiz itu peristiwanya itu dari tahun berapa sampai berapa, kemudian sumbernya itu dari apakah hanya dari media koran pada saat itu atau mungkin
arsip yang lain, Kang? Oke. Eh, saya mungkin tadi ya dimulainya dari tahun 23 karena kenapa 23? Karena di tahun-tahun ini memang geliat apa pergerakan kelompok kiri di Bandung memang sangat mencuat sekali gitu. eh ada yang lupa saya lupa menjelaskannya. Mungkin pada awalnya ini kan kita bisa mengenal tokoh-tokoh Muhammad Sanusi, kemudian Yohana, kemudian siapa lagi Gunawan gitu. Tokoh-tokoh ini sebetulnya secara pergerakan itu masih memegang prinsip SI putih pada awalnya gitu ya, pada awalnya sebelum adanya apa namanya, sebelum adanya atau sebelum disahkan nama PKI gitu atau diresmikan nama PKI. Nah, tahun 1919 ini kan sempat terjadi 1919 sempat terjadi eh, peristiwa Cimareme ya di Garut gitu ya, yang akhirnya terjadi eh, apa ya semacam adanya korban dari yang ditimbulkan oleh eh, penolakan Haji Arif sebagai saudagar bukan saudagar sebagai eh, pemilik sawah gitu atau yang punya beras di Garut. Kemudian dia menolak untuk dipinta oleh pihak kolonial dan juga pejabat-pejabat yang lainnya agar memberikan jatah, mungkin kalau sekarang japrem gitu, jatah terhadap pemerintah itu sendiri gitu ya. Nah, itu ada penolakan seperti itu, mulanya seperti itu. Kemudian akhirnya ada semacam clash dan ada juga korban di situ. Nah, akhirnya isu ini mencuat sampai ke pelosok Hindia Belanda dan dari sini juga memunculkan eh, sebuah tembang ya, salah satu tembang yang diciptakan oleh Muhammad Sanusi ya, namanya Genjong Galut gitu. Isinya tentu saja kritik terhadap pemerintah pemerintah ya atau pejabat atau pemerintah kolonial itu sendiri. Nah, dari Genjong Galut ini akhirnya Sanusi dibui gitu, dimasukkan di tahanan sel beberapa bulan. Dari sini muncul spirit perlawanan yang lain mungkin ya, dan saya kira gerakan SI Merah ini kalau saya analisis menjadi salah satu uh, tempat untuk menyerang ya perintah kolonial atau pejabat-pejabat yang itu sendiri menjadi sasaran Muhammad Sanusi gitu. Karena kalau kita lihat misalkan di media-media yang lain, Muhammad Sanusi ini sebelumnya pernah satu redaksi dengan Agus Salim, Haji Agus Salim, atau dengan tokoh-tokoh eksekutif lainnya gitu. Salah satunya misalkan kita bisa ditemui dalam media namanya Suara Merdeka ya, Suara Merdeka ini media berbahasa Sunda yang isinya tentu saja propaganda Syarikat Islam. Di situ Muhammad Sanusi, ada Haji Agus Salim, ada petinggi-petinggi yang lainnya gitu. Dan kalau kita klaim atau saya sendiri klaim, ini tentu Muhammad Sanusi eh, seiring sejaman, seiring apa namanya pergerakannya itu sejalan dengan Habib J. Agus Salim yang memang diindikasikan sebagai bagian dari Syarikat Islam Putih gitu. Nah, nah itu jadi pada mulanya ya Sanusi itu sendiri yang nantinya menjadi petinggi Asia Merah itu bagian dari Asia Putih gitu. Tapi belakangan ketika melihat kejadian itu, kejadian yang memang merugikan orang Bumi Putra, akhirnya dia muncul spirit atau semangat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial gitu. Nah, puncaknya tentu saja di tahun 20-an, tahun 22, 23. Nah, tahun 20-an Sanusi juga membuat media namanya media Pajajaran. Media Pajajaran ini difokuskan ke isu-isu ekonomi, isu-isu sosial ekonomi gitu. Ini juga tentu menggunakan bahasa Sunda. Dan belakangan juga itu menjadi media propagandanya SI Merah atau apa namanya kelompok PKI gitu atau Serikat Rakyat. Nah itu gitu ya. Jadi
ada semacam pergeseran sebetulnya ya, pergeseran prinsip ya dari tadinya eksekutif kemudian menjadi progres ya, katakan progres ya, yang masuk ke prinsipnya orang-orang kiri, orang-orang merah. Nah, ini salah satu yang mengubah prinsip itu tentunya dengan adanya kasus atau eh, peristiwa yang merugikan kaum Bumi Putra di tahun 1919 gitu. Kemudian di situ ya dimulainya dari tahun 23 sampai kalau dalam buku saya mungkin saya diakhirinya sampai tahun 27 26 sebetulnya karena 1926 ini puncak berakhirnya komunis ya PKI Partai Komunis Indonesia atau Serikat Islam Merah di masa kolonial gitu karena tahun 26 ini kan terjadi pemberontakannya dari yang dimulai dari timur kemudian berakhir di Sumatera gitu termasuk di Bandung juga. Nah, adapun misalkan di tahun 25, 27 dan setelahnya itu saya kira tidak termasuk dalam bagian geliat dari kelompok merah ya. Ini hanya sekadar apa ya, sekadar pelengkap saja barangkali gitu. Tapi ini juga sebetulnya berhubungan gitu. Meski demikian, saya fokus kalau kita mau melihat tentang waktu pergerakan kelompok merah sebetulnya ya tadi ya bisa dilihat dari tahun 23 sampai tahun 26 gitu. Itu sih kalau rentang waktunya. Nah, adapun misalkan sumber-sumbernya, sumber-sumber data yang saya peroleh, tentu saja sumber utama dari media-media sejaman, baik itu media yang dikelola oleh organisasi kiri ya, atau organisasi merah, ataupun di luar dari organisasi merah. Kemudian saya juga memanfaatkan data-data dari Delper ya, delper.nl, situs konsorsium Belanda yang memang itu sangat memudahkan sekali. Itu bisa kita unduh kapanpun, dimanapun, dan sebanyak apapun gitu. Saya memanfaatkan itu bukan hanya media berbahasa Belanda, tapi juga buku-buku di situ ada gitu. Dan tentunya buku-buku berbahasa Indonesia yang menjadi komparasi gitu ya, yang menjadi komparasi dan menjadi rujukan untuk membandingkan bahwa kejadi apa pergerakan atau geliat pergerakan kiri ya, terutama di Bandung, ini apakah sudah banyak yang menuliskan atau belum. Nah, saya misalkan mengambil salah satu rujukan dari McClip ya, McClip, Reclip ya, Reclip yang di situ juga memaparkan sedikit tentang Sarekat Hijau, tapi tidak banyak memaparkan mengenai Sarekat Islam Merah di Bandung atau PKI di Bandung. Nah, hanya selintas. Itu mungkin untuk rujukan dan untuk tadi ya, untuk kurun waktu. Kalau dalam buku ini sebenarnya kan ada 20 tulisan. Dan dari 20 tulisan ini saya kira dari tulisan pertama sampai tulisan ke-16 yang memang itu menjadi titik fokus pergerakan kiri pergerakan merah gitu ya. Pergerakan merah di Bandung karena setelah ini eh, bisa dipastikan mungkin masih masuk ke kurun waktu itu gitu. Adapun misalkan hal lain, misalkan lahirnya studi studi ke Bandung itu juga sebelum tahun 26 kan gitu. Tapi itu berhubungan dengan geliat kiri di Bandung atau geliat Komera di Bandung. Itu mungkin. Oke, terima kasih Kang Hafiz atas jawabannya. Eh, oke, kali ini saya akan buka sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan Kang Hafiz dari Krisnawanto Nugroho. Kang Hafiz, mungkin pertanyaan saya cukup meloncat jauh. Dalam perjalanan sejarah Kota Bandung, apakah kaum kiri juga terlibat dalam pembangunan kembali Kota Bandung pasca peristiwa Bandung Lautan Api? Kemudian, apakah basis dari kaum kiri ini juga cukup kuat di Bandung, layaknya di kota-kota besar di Jawa Timur atau Jawa Tengah? Atur nuhun, Kang. Monggo dijawab, Kang Hafiz. Oke. Eh, peristiwa Bandung Lautan Api kan tahu setelah kemerdekaan ya, beberapa saat setelah kemerdekaan mungkin ini
PKI sendiri ya atau kelompok merah ini itu masih dalam apa ya pengorganisasian massa mungkin ya karena di setelah tahun 26 itu nama PKI itu sudah dilarang gitu, sudah dilarang oleh pemerintah kolonial gitu. Sudah dilarang oleh pemerintah. Nah, adapun misalkan PKI muncul kembali tentu saja pada tahun 48 lah. Kita tahu mungkinnya pemberontakan Madiun yang sering dinamakan dengan pemberontakan Madiun yang di situ konon orang-orang komunis juga terlibat gitu. Tapi beberapa data memang ada yang membantah bahwa yang baik Musso ataupun eh, Amir Saripudin itu tidak tidak terlibat untuk melakukan pemberontakan. Tapi yang jelas dalam konteks ini eh, Bandung Laut apa pembangunan kembali tragedi Bandung Lautan Api, saya belum menemukan orang-orang kiri ya yang membangun kembali setelah hancurnya Bandung gitu. Karena di tahun-tahun itu basis kiri sendiri ya kalau kita melihat skala nasionalnya belum belum stabil sepenuhnya gitu. Karena kan tahun 48 itu juga komunis atau PKI ya masih kolaborasi mungkin hasil konsolidasi antara pemuda Pesindo ya, pemuda sosialis Indonesia dengan organ-organ eh, kiri yang lainnya gitu yang saya kira menjadi apa kalau dilihat basis organisasinya belum bisa berkembang di semua kawasan yang ada di Indonesia gitu dan itu pun hanya berkembang di beberapa kawasan di Jawa gitu ya. Kalau di Bandung sini saya belum menemukan. Nah, misalkan kalau setelah itu tahun 55 atau tahun 60-an itu bisa teracak. Itu bisa teracak di surat kabar harian rakyat misalkan eh, bisa melihat seperti apa eh, pergerakan apa namanya PKI di Bandung ya walaupun itu hanya sepintas saja atau misalkan saya berkorespondensi atau berwawancara dengan eh, para sesepuh yang ada di Rancaikek kalau konon ya di tahun 60-an sempat di Rancaikek sendiri menjadi basis eh, kelompok PKI ya atau basis PKI yang nantinya ketika adanya G30S tahun 65 itu orang-orang yang masuk ke PKI itu diamankan itu disuruh masuk ke salah satu organisasi yang ada di Rancaikek gitu intinya diselamatkan lah gitu itu saya sempat ngobrol dengan orang sana gitu dengan keturunan yang memang juga terlibat dalam mengamankan atau menyelamatkan orang-orang PKI. Itu jadi di tahun 60-an mungkin bisa teracak atau tahun 50-an bisa teracak pergerakan PKI di Bandung. Tapi untuk tahun 45 dan setelahnya atau beberapa saat setelahnya mungkin ini belum teracak karena belum stabil juga ya baik PKI ataupun eh, pemerintahan di Indonesia sendiri belum stabil. Itu mungkin. Oke. Eh, saya kalau gitu konfirmasi Kak, Kang Aziz. Berarti kalau eh, basisnya di Bandung berarti juga menyebar di kota-kota sekitar ya, seperti Cimahi dan juga kota-kota tetangga Bandung. Apakah seperti itu, Kang Aziz? Kalau di masa kolonial, iya. Misalkan saya di buku ini ya, buku Bandung ini, saya menuliskan misalkan perkembangan Serikat Rakyat di Banjaran, kemudian di Calengka, di mana lagi ya, termasuk sedikit data terkait kelompok merah yang ada di Padalarang misalkan. Itu saya juga tulis di sini. Jadi memang di Bandung pada waktu itu kelompok kiri memang cukup kuat juga. Kalau saya boleh mengklaim mungkin merupakan basis kedua terbesar setelah Semarang gitu. Kalau saya eh, membandingkan atau mendapat beberapa data yang
eh, sebagai perbandingan banyaknya anggota, mungkinnya saya melihat bahwa di tahun itu mungkin Bandung bisa jadi basis kedua terbesar setelah Semarang. Itu mungkin. Oke. Eh, ini ada pertanyaan lagi Kang Hafiz dari Nurul M. Oke. Sisilia. Kak Hafiz, saya penasaran dengan sekolah rakyat Tan Malaka, terutama yang didirikan di daerah pinggiran Bandung. Bisa sedikit diceritakan? Terima kasih. Monggo Kang Hafiz. Ini. Oke. eh ya, Tan Malaka ini juga menarik ya. Tan Malaka tahun 22 itu dia mendirikan sekolah rakyat atau nama nama formalnya SI School ya, Sarekat Islam School. Dan kalau saya mendapat data di dalam media Pajajaran, sekolah rakyat ini tempatnya itu yang sekarang jadi eh, apa namanya tempat nongkrong siswa-siswa di jalan di perapatan Ijan gitu. Perapatan Ijan. Kalau teman-teman di sini ada orang kebun kelapa atau orang pasir koja tentu tahu perapatan Ijan. Nah, disitulah tempat apa namanya sekolah ya, sekolah rakyat yang didirikan oleh Tan Malaka gitu. Ini tahun 22. Tapi setelah Tan Malaka mendirikan beberapa saat kemudian tidak lama setelah itu Tan Malaka keburu ditangkap oleh pemerintah kolonial karena dianggap sebagai subversif gitu ya. Gitu. Kemudian tahun 22 dan setelah itu SI School atau sekolah rakyat berkembang ke daerah-daerah pinggiran di Bandung, ada yang Ciwidey, ada yang Pangalengan, termasuk di Cicalengka gitu. Nah, di Cicalengka ini juga ya berdiri sekolah rakyat yang didirikan pertama kali oleh Tan Malaka. Tapi didirikannya bukan oleh Tan Malaka, tapi oleh reng-rengan atau petinggi SI Merah lainnya, oleh Sanusi, Muhammad Sanusi, dan juga S. Gunawan gitu. Kalau sekarang ada nggak kira-kira jejaknya di Cicalengka? Saya kira nggak ada dan itu belum belum terdeteksi ya seperti apa jejaknya. Termasuk di perapatannya juga nggak ada jejaknya gitu, nggak ada jejak apa bangunan bersejarahnya nggak ada. Tapi sekurang-kurangnya kalau teman-teman baca misalkan bukunya Harif Boze ya tentang biografi Tan Malaka yang pertama, yang jilid pertama di situ pasti akan teman-teman akan menemukan seperti apa meriahnya ketika sekolah rakyat yang didirikan Tan Malaka itu ditampilkan dengan sangat meriah. Kemudian eh, berapa tarifnya juga di situ disebutkan tarif ininya siswanya berapa juga di situ ada gitu. Selain apa yang saya temukan juga di dalam media-media untuk melengkapi hal itu mungkin ya untuk sekolah rakyat. Untuk jejak jejak bangunannya saya kira sudah nggak ada sih, sudah nggak ada kalau untuk sekolah rakyat Oke, begitu. terima kasih Kang Hafiz. Ini ada pertanyaan lagi juga dari Erna Mardiana. Punten Hmm. Kang, di daerah Ciparai dan Majalaya masih ada SI Putih sampai sekarang. Dakwahnya selalu memakai bahasa Sunda. Apakah daerah ini pernah dipengaruhi SI Merah? Oke. Ah, kebetulan ini di daerah Ciparai kan ini kantor apa namanya kantor pengurus daerahnya ya di Ciparai, daerah Kabupaten Bandung. Ini dulu tahun 2022 ketuanya itu Pak Agus dan itu memberikan kata pengantar buku saya selanjutnya tentang riwayat Syarikat Islam di Bandung. Jadi untuk pergerakan SI ya Syarikat Islam pada masa ini ya di atau belakangan konon ini ada semacam peralihan peralihan arah geraknya mungkinnya karena mereka ya para pengurus ini meyakini bahwa SI ini didirikan tahun 50-an atau tahun ya sekitar tahun 50-an gitu walaupun benang merahnya tetap nyambung ke SI Syarikat Islam yang didirikan oleh eh, siapa Samanhudi atau Tirto Adi Suryo gitu ya. Tapi secara arah gerakan cukup berbeda katanya gitu mereka meyakini seperti itu. Nah, kalaupun misalkan ada nggak daerah ini dipengaruhi oleh Simalaya jelas ada. Ini juga Ciparai Majalaya tentu saja jadi daerah
basis kuat juga untuk Sarekat Islam Merah di sana. Pokoknya daerah-daerah kabupaten itu menjadi salah satu daerah yang memang ditempati ya, atau Geliat Islam Merah ini memang merangsek juga ke daerah-daerah kabupaten Cicalengka, Majalaya, Ciparai, Banjaran gitu ya, eh, eh, Pangalengan dan sebagainya gitu. Yang jelas yang paling kuat saya kira kalau untuk ukuran ukuran Kabupaten Bandung ya itu daerah Cicalengka. Karena Cicalengka ini merupakan daerah yang didesain oleh pemerintah kolonial untuk eh, ya orang-orang Belanda gitu, orang-orang Belanda. Dan semangat spirit progresifnya di Cicalengka ini juga cukup kuat gitu. Bukan hanya SI Merah sebetulnya. Ini seperti di Cicalengka juga ada cabangnya, kemudian PNI juga ada cabangnya. Eh, Apa lagi ya? Pokoknya organisasi-organisasi yang didirikan oleh Bumi Putra gitu juga ada banyak cabangnya di Cicalengka, termasuk Sarekat Islam Merah atau Sarekat Rakyat yang ada di Cicalengka. Gitu mungkin. Oke, mungkin eh, terima kasih atas jawabannya Kang Hafiz. Mungkin bisa diterima. Ini juga ada pertanyaan Kang Hafiz dari Hafrizal. Saya juga tertarik tentang PKI tahun 55 sampai 65. Apakah di Bandung juga besar? Oh, mungkin basisnya mungkin ya. Kalau kata nenekku Hmm. rame di Cimahi, juga ada yang bilang tanah Batu Hmm. Nunggal itu tanah PKI. Monggo dijawab Kang Hafiz. Hmm. Oke. Ya, tahun tahun segituannya setelah terutama setelah pemilu pertama sampai tahun 60-an memang PKI kan muncul lagi gitu. Eh, tapi untuk ukuran di Bandung sendiri saya belum bisa membandingkan apakah basis di Bandung di tahun-tahun itu memang banyak juga kalau dibandingkan dengan basisnya di Jawa gitu. Karena setahu saya atau apa namanya, eh, data-data yang menurut data-data yang saya peroleh dari narasumber yang masih hidup gitu, memang kalau kita melacak ke daerah-daerah pinggiran di Bandung ya, daerah Rancaikek, daerah Padalarang, itu juga banyak gitu yang bekas bekas komunis ya, yang di disinyalir mungkin ya, atau diduga bekas komunis itu yang akhirnya diselamatkan oleh organisasi-organisasi keagamaan gitu. Salah satunya mungkin eh, di Rancaikek yang tahun 65 itu kan ada G30S, G30S, tapi orang-orang yang diduga komunis ini diselamatkan oleh salah satu kiainya di Rancaikek gitu untuk masuk ke organisasi gitu. Saya nggak mau menyebutkan organisasinya, takut nantinya diklaim atau dicap sebagai komunis. Tapi yang jelas banyak organisasi, banyak orang-orang yang terlibat PKI ya di tahun 60-an terutama yang ada di daerah pinggiran itu yang nantinya diselamatkan oleh organisasi keagamaan gitu untuk ya mungkin bisa juga eh, setelah itu jadi pengurusnya atau untuk menyelamatkan dari eh, apa namanya, supaya jadi gini, saya juga sebetulnya kalau kita melihat gerakan komunis di tahun 55 sampai 60-an itu terutama di Bandung ya, eh, memang belum ada menuliskan atau yang belum ada yang banyak yang menggali tentang hal itu, tapi yang menjadi catatan saya yang atau mengingatkan saya kalau misalkan kita membandingkan bahwa di Bandung itu tidak besar gitu ya, tidak besar basis komunisnya di tahun itu, tapi toh kenapa banyak eh, selentingan atau obrolan-obrolan gitu ya dari pihak yang merasa dirinya pernah terlibat komunis bahwa di tahun-tahun itu juga banyak orang-orang yang terlibat PKI yang diselamatkan gitu. Nah, setelah itu kemudian saya belum menemukan apakah yang setelah diselamatkan itu
dia menjadi pengurus di salah satu organisasi atau eh, setelah diselamatkan itu udah aja gitu dikeluarkan. Tidak menjadi bagian dari organisasi itu. Yang jelas kalau menurut beberapa sumber yang pernah saya tanya gitu memang eh, cukup banyak juga orang-orang yang terlibat ke dalam PKI gitu. Walaupun ini tidak bisa dibandingkan dalam segi skala dengan PKI yang ada di Jawa ya, yang ada di daerah Jawa di tahun 50-an sampai tahun 65 gitu. Eh, Kalau ya soalnya apa ya, soalnya data-data yang kuat kalau di tahun-tahun itu kita bisa mengandalkan narasumber yang masih hidup sebetulnya. Kalaupun misalkan kita mengandalkan media sejaman, itu pun hanya sepintas. Misalkan Harian Rakyat itu menjabarkan sedikit saja mungkin tentang organisasi atau pergerakan PKI di Bandung seperti apa. Atau misalkan koran-koran yang disinyalir pro terhadap PKI seperti Warta Bandung juga pernah memberitakan bagaimana geliat PKI di tahun 60-an gitu waktu itu. Dan itu pun hanya sepintas dan serinci koran-koran eh, zaman kolonial yang memberitakan geliat pergerakan Esi Merah atau PKI di Bandung gitu. Artinya ya saya bisa menjamin bahwa pergerakan di Bandung ya, pergerakan Komera di Bandung tahun 50-an sampai tahun 60-an ya cukup cukup banyak juga, tapi tidak bisa mengklaim bahwa itu merupakan basis kedua terbesar setelah eh, di Jawa atau setelah Semarang gitu. Karena beda 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 arah gitu. Beda ya beda arah tentunya itu. Itu mungkin. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kang Hafiz. Eh, mungkin ini ada, saya tertarik dengan Kang Hafiz. Eh, apakah di Bandung atau sekitar kota Bandung itu apakah masih ada sisa peninggalan bangunan yang dulu ya mungkin pernah menjadi basis atau kantornya, eh, mungkin barangkali ada ISDV di Bandung ataupun di apa kelak menjadi kantor cabangnya PKI di Bandung atau kota-kota lain pada saat itu. Mungkin apakah masih ada seperti di Jakarta itu kalau tidak salah itu ada bekas kantor PKI kalau tidak salah ya itu eh, Hmm. sekarang itu mangkrak ya kalau tidak salah. Nah, apakah di Bandung dan atau kota-kota lain di Jawa Barat itu apakah ada bekas bangunan yang pernah menjadi basis komunis baik itu pada masa kolonial maupun pasca kolonial? Hmm. Saya belum menemukannya itu juga yang jadi apa yang jadi ketertarikan saya jadi penasaran juga gitu. Apakah eh, kalau misalkan saya merujuk ke media-media sejamannya di zaman kolonial, memang itu disebutkan beberapa tempat, misalkan lokasinya di Anu. Tapi kalau saya melacak kembali, misalkan ke tempat tersebut, ke daerah tersebut, eh, saya kira bangunannya udah berubah total gitu, sudah misalkan jadi ruko atau jadi warung-warung atau jadi rumah bahkan gitu. Hmm, udah nggak ada gitu. Ya termasuk itu tadi sekolah Tarekat Islam School ya atau sekolah rakyat yang didirikan oleh Taman Malaka. Nah kalau teman-teman saya kasih ya saya usul mungkin ya atau beri saran juga teman-teman misalkan tertarik dengan untuk mengadakan trip ya trip-trip di Bandung misalnya trip sejarah atau walking tour ya. Saya kira untuk saat ini belum ada loh trip-trip ya atau komunitas walking tour yang jalan-jalan menggali sejarah terkait sejarah pergerakan yang ada di Bandung gitu. Bahkan belakangan itu komunitas-komunitas trip ini kebanyakan eh, walking tournya itu sasarannya ke bangunan-bangunan yang didirikan atau yang dibangun oleh pemerintah kolonial gitu, atau oleh orang Belanda gitu misalkan gitu. Tapi jarang gitu. Itu nggak malah nggak ada yang memfokuskan pada bangunan-bangunan atau jejak-jejak
pergerakan organisasi kaum bumi putra di masa Belanda. Saya kira itu menarik. Saya sebetulnya eh, ya sempat mengusulkan juga ke salah satu komunitas di Bandung dan ini bukan hanya untuk memunculkan narasi sejarah pergerakan di masa kolonial, tapi juga saya kira bisa menggugah spirit atau semangat perlawanan atau semangat zaman terhadap pemerintah kolonial atau perlawanan terhadap pemerintah kolonial di zaman Belanda gitu. Karena kalau kita misalkan menggunakan kacamata apa namanya postkolonial, kalau kita banyak melakukan trik-trik di terhadap gedung-gedung bersejarah yang dibangun oleh orang-orang Belanda, tentu saja ini bisa apa mendapat catatan kritis terhadap itu gitu. Umpamanya gini, ketika misalkan kita sering mengadakan tour, walking tour ke gedung-gedung yang ada di Braga, ke Societet Concordia misalkan, ini narasi yang sering dibangun kan narasi-narasi yang eh, bahwa Societet Concordia ini tempat kongkonya orang-orang Belanda, tempat eh, elit-elit Belanda yang sering menikmati hahi gitu dan sebagainya kan narasi-narasi itu yang sering dimunculkan gitu. Nah beda misalkan kita menjelajahi jejak-jejak yang pernah ditempati oleh organisasi Bumi Putra yang itu mengandung saya kira mengandung spirit perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan ini untuk saat ini gitu belum belum ada yang mengarah ke situ gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik, saya kira itu bisa jadi eh, wakil tutor yang belum pernah ada yang melakukan ke situ gitu. Itu Oke. mungkin. Ya, eh, memang kalau Kang Hafiz, apa kalau menyimak saya kalau melihat di dekat domisili saya di Kediri itu ada juga itu bekas, tapi apa ya, ya maaf itu agak agak sadis. Jadi bekasnya kantor PKI yang justru digunakan sebagai jagal ya waktu kasus apa peristiwa 65 lah. Dan memang saya lihat itu beberapa kantor seperti tadi kantor PKI di Jakarta ataupun di beberapa bangunan yang dulu pernah digunakan sebagai aktivitas komunis, memang rata-rata itu ya memang banyak yang sudah hancur, sudah tergantikan ataupun kalaupun masih ada mungkin sudah mangkrak dan mungkin ya katakan sudah ada penunggunya lah seperti itu. Hmm, Ya, oke. iya. Mungkin teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin bertanya atau akan beri respon terhadap diskusi malam ini. Monggo silakan teman-teman yang lain. Mau nanya dong, Kak. Silakan Kak Tiwi. Iya, jadi kan ini ya, pas baca bukunya itu kan di covernya tuh Wiranata Kusuma 5 sama Tan Malaka. Nah, kenapa sih covernya dipilih itu? Hmm, Aku kan sempat baca artikel juga ada yang mengkomentari seolah-olah mereka sekubu, padahal kan di buku juga diceritakan bahwa antara saat itu yang gerakan kiri sama Wiranata Kusuma itu banyak clash kan, iya, iya. seperti itu. Nah, terus tadi kan dari pembahasan yang tadi belum disebut-sebut Kang soal Wiranata Kusuma 5 itu di awal abad ke-20 dan kaitannya dengan eh, kaum kiri. Mungkin boleh diulas tuh Kang seperti apa? Oke. Ya untuk cover ya. Ini yang buatnya Kang Denny sebetulnya. Denny Rahman, Denny Lawang ya. Tapi eh ya saya sendiri memang ini ya apa namanya? Kalau untuk tafsiran bebas sih ini cukup merepresentasikan gitu. Ada Bupati Bandung, ada juga Tan Malaka. Walaupun di sini Bupati Bandung ya ini mau Kusuma tidak mewakili kaum kiri. Tapi kalau kita membaca isinya, tentu ada hubungannya dengan ini, dengan Kusuma, dengan Tan Malaka, dan di belakangnya juga ada gambar Yohana sebetulnya ini potret Yohana atau sketsa Yohana. Nah itu untuk cover sebenarnya bukan saya yang buat ya, Kang Denny sendiri sebagai pemilik penerbitan buku yang menerbitkan buku saya ini. Kemudian untuk Wiranta Kusuma, eh,
Muharam Wirantakusuma kelima ini kan awal mula menjadi Bupati Bandungnya itu tahun 1920 gitu. Sebelumnya dia menjadi Bupati Cianjur dan di tahun karena mungkin sepak terjang Muharam Wirantakusuma kelima ini cukup bagus juga bagi masyarakat di Priangan ya terutama di Cianjur dan jadi Cianjur akhirnya dia menjadi Bupati Bandung di tahun 1920 gitu. Walaupun bagi kaum kiri, kaum merah, kelompok merah, ini juga ketika diamati bagi kelompok merah ini problematik gitu sosok Wirantakusuma. Misalkan dalam hal tertentu tentu saja karena Muharam Wirantakusuma ini bagian dari golongan priai, sementara golongan priai tentu saja ada kedekatan dengan pemerintah kolonial dan pemerintah kolonial ini merupakan fokus untuk sasaran atau serangan dari kelompok merah tersebut gitu. Yaitu pertama, kedua ada juga catatan misalkan catatan buruk bagi kelompok merah terkait Muharam Minatakusuma yang selain dari kepemimpinannya sebagai bupati juga secara pribadi memang agak problematik gitu. Misalkan dalam beberapa literatur atau dalam beberapa data yang saya peroleh, Muharam Minatakusuma ini kan pernah menceraikan eh, siapa yang tadinya itu bekas pacarnya Tan Malaka gitu. Eh, itu menceraikan via Telegram gitu, menceraikan via Telegram dan dia sendiri ya Wiranata Kusuma Lima sendiri ini eh, ya nikah lagi lah gitu, kawin lagi dengan perempuan lain tapi yang secara etika gitu dia menceraikan lewat Telegram dan itu menjadi sasaran amukan kelompok merah gitu lewat Surapatinya atau lewat Matahari gitu, Koran Matahari, media yang dikelola oleh kelompok merah gitu. Jadi untuk catatan Wiranto Kusuma sendiri ya bagi kaum merah tentu saja tidak ada baiknya gitu karena ini menjadi sasaran yang paling utama eh, baik itu dari segi kebijakan atau perhatian terhadap masyarakat bumi kita yang ada di Bandung. Begitupun dengan sosoknya yang kontroversial dari dari segi kehidupannya, bagaimana dia menceraikan tadi istrinya lewat telegram gitu. Kemudian gaya hidupnya juga eh, yang memang kalau kalau kalangan pria kan tentu saja gaya hidupnya berbeda dengan orang-orang atau masyarakat bumi kota lain yang memang pada waktu itu sedang tidak stabil. Jadi itu yang mungkin sedikit bisa saya ulas tentang Muharam Wiranata Kusuma. Gitu. Ada kedekatan dengan pemerintah kolonial jelas dan bagian dari golongan priai juga, dan itu menjadi sasaran kelompok perah ya, karena kebijakannya atau pengamatannya terhadap masyarakat bumi kita sering dianggap sangat bertentangan terhadap prinsip yang dipegang oleh kelompok PKI atau Es Merah yang di Bandung. Itu mungkin Tiwi ya. Adapun misalkan setelah setelah Belanda atau setelah SI Merah dibubarkan, eh, bagaimana sepak terjang Wiranto-Kusuma kelima ini ya. Dia kan sempat tidak jadi bupati ya, sempat digantikan oleh bupati oleh nama lainnya untuk menjabat Bupati Bandung. Gitu mungkin jawabannya. Tidak, ya hanya sedikit ulasan tentang Wiranto-Kusuma. Oke. Bagaimana Kak Dewi? Sudah. Oke, siap Kak. Paling ini ya Kang mau konfirmasi lagi terkait dari gerakan komunis di awal abad ke-20 berarti memang pada awalnya juga sama-sama melawan kolonial ya. Kalau tadi pas aku baca juga ada bagian saat mereka memberontak terus akhirnya juga ada yang dibunuh, ditangkap dan lain sebagainya gitu. Hmm, Gitu kan eh, ya kayak tapi di awal buku juga sempat dibahas sih memang tidak ada ya, ya. hubungannya antara komunis di awal abad ke-20 yang tahun 1920-an sama yang 48 terus sama yang 65 itu tuh terpisah-pisah gitu.
Nah, ini maksudnya yang terpisah-pisah itu gimana sih, Kang? Ya, eh, secara prinsip juga berbeda karena eh, apa namanya setelah pemberontakan tahun 26 kan sudah tidak ada lagi pergerakan merah gitu, pergerakan merah di Hindia Belanda terutama gitu. Para petingginya diasingkan ke De Gaulle dan termasuk juga orang-orang yang semula menjadi anggota kelompok merah. Tapi orang-orang yang tidak diasingkan ke De Gaulle ini ya mereka yang masuk ke organisasi lain seperti PNI misalkan, atau organisasi pergerakan lainnya yang itu menjadi eh, membuat orang buta yang terlibat dalam organisasi itu spiritnya bisa kita lihat sangat berbeda gitu. PNI sendiri misalkan ya, yang didirikan tahun 27 ya di Bandung juga, pada prinsipnya atau pada hakikatnya meskipun nasionalis tapi spirit yang dibangun tentu saja spirit dari orang-orang merah yang eh, yang ada sebelum PNI itu muncul gitu. Nah, salah satunya apa? Ya, salah satunya prinsip Marxisme. Walaupun Marxisme ini juga muncul belakangan gitu. Marxisme kan mengambil spirit dari Marxisme dan Hegelianisme itu sendiri gitu. Apa? Kalau misalnya kita melihat atau membaca buku sejarah atau buku biografi tentang Soekarno kan, ada mitos tentang nama Marxisme ini adalah nama petani yang ditemukan oleh Soekarno. Nah, petani ini sendiri bagi orang-orang merah tentu saja sakral gitu dan ini menjadi pegangan bagi orang-orang nasionalis atau orang-orang PNI. Dan spirit itu dipegang oleh orang PNI gitu. Spirit yang semula digembar-gemborkan oleh orang-orang merah gitu dan ini akhirnya belakangan digunakan juga atau dipegang oleh PNI gitu. Nah, kenapa berbeda di tahun 48 dengan 60-an? Ya, kalau kita berkaca ke apa namanya ke masa kolonial, satu sasaran utama orang-orang merah tentu saja pemerintah kolonial atau golongan PAI. Nah, sementara tahun 40-an atau tahun 48-an sasarannya itu beragam, bukan hanya kolonialisme tapi juga golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang dianggap musuh petani atau kaum buruh gitu, termasuk orang-orang bumi putra itu sendiri atau termasuk rakyat Indonesia itu sendiri gitu. Jadi perbedaan arah tahun atau masa kolonial tahun 40 atau tahun 60-an itu bisa dilihat dari sasaran atau fokus orang-orang merah terhadap pemerintah kolonial. Kalau dalam zaman kolonial atau tahun 60-an itu fokusnya arahnya itu bukan lagi kolonialisme tapi eh, orang-orang yang menindas kaum buruh dan kaum petani. Misalkan di tahun 60-an ada 7 setan desa gitu ya. Nah, 7 setan ini kan termasuk haji juga misalkan di situ ya. Ada gitu kan. Nah, tapi beda misalkan kita kalau membandingkan di masa kolonial. Haji itu bukan musuh utama orang-orang merah, malah orang-orang serikat para anggota serikat rakyat juga banyak dari kalangan haji. Ya, dalam buku saya itu kan ada ya haji siapa gitu di sini disebutkan di dalam buku ini. Jadi itu yang saya maksud, ada perbedaan arah gitu. Yang tadinya fokus utama ke kolonialisme, imperialisme dan tahun 48 atau mungkin belakangan tahun 60-an adanya semakin berbeda, bukan lagi diarahkan kepada kolonialisme atau imperialisme tapi juga terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri yang memang berbeda ideologi gitu. Seperti itu. Jadi, Siap, nuhun, Kang. oke. Oke, em, saya melanjutkan apa yang dari respon dari Kak Tiwi tadi, Kang Hafiz, Ya, terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh komunis. Eh, saya baca di salah satu artikel itu bahwasannya di Bandung itu terjadi kekerasan antara komunis dan anti komunis kalau tidak salah, Kang ya. Itu
eh, bagaimana Kang Hafiz itu memberikan sebuah gambaran seberapa besar dan efeknya kekerasan tersebut bagi kehidupan masyarakat saat itu. Mungkin kalau bisa saya gambarkan tahun 48 kalau di Madin itu bahkan peristiwa Madin itu bahkan sampai membuat Gubernur Suryo di Jawa Timur waktu itu meninggal waktu kunjungan eh, ke Madiun. Nah, apakah di Bandung itu sampai menimbulkan korban atau bahkan sempat menjadi perhatian polisi Intel India Belanda saat itu, Kang Hafiz? Oke, eh, kalau yang anti komunis ya, yang apa namanya organisasi Serikat Hijau itu, ya tentu saja ini membuat apa namanya membuat Bandung atau bahkan di luar Bandung ya termasuk di Sumedang juga menjadi perhatian pemerintah kolonial gitu. Eh Ya terutama tentang perusakan-perusakan rumah yang diinisiasi yang diduga sebagai eh, anggota Sarekat Rakyat gitu, di Banjaran. Itu memengaruhi pejabat setempat tentunya atau membuat apa namanya kondisi di Banjaran, misalkan di Banjaran ya, di Banjaran waktu itu menjadi eh, apa namanya keamanannya turut juga di diketatkan gitu, eh, karena ini juga berdasarkan arahan dari para pejabat tempat, misalkan Modana dan sebagainya gitu. Kemudian di Sumedang juga sempat ya, di Sumedang misalkan itu sempat terjadi perkelahian antara orang anggota Serikat Rakyat dengan orang-orang yang diduga sebagai Serikat Hijau gitu. Walaupun kalau saya membaca di datanya itu hal ini dipicu oleh orang yang diduga sebagai Serikat Hijau gitu. Akhirnya ada perkelahian di situ, kemudian polisi datang ke situ, dan ini juga menjadi isu yang sangat hangat pada tahun itu ya, tahun 24 kalau nggak salah, ya 24-an. Menjadi hangat, bahkan Bupati Sumedang waktu itu juga mengeluarkan supaya daerah Sumedang waktu itu keamanannya diperketat gitu dan orang-orang komunisnya juga terus diawasi gitu. Meskipun pada akhirnya ada semacam pengadilan ya, itu orang-orang merah itu tidak terlibat, diduga tidak terlibat sebagai dalang utama dari perkelahian itu. Itu kalau misalkan pengaruhnya terhadap situasi sosial ya tentu saja ada. Eh, karena eh, memang kalau saya baca di datanya itu memang nuansanya cukup mencekam juga gitu, apalagi yang pas di Sumedang itu gitu. Ada korban malah gitu, ada korban juga, bukan hanya korban luka gitu. Nah, kalau misalkan di Banjaran, korbannya tentu saja rumah-rumah hancur, dan ini menjadi perhatian bagi pejabat setempat, walaupun pejabat setempat itu juga ada semacam eh, apa namanya konsolidasi dengan pemerintah kolonial gitu, hanya semacam formalitas lah kalau saya boleh mengklaim gitu. Perubahan sosialnya ya tentu saja orang-orang yang diduga sebagai kaum merah diawasi oleh pemerintah setelah kejadian itu. Walaupun orang-orang merah ini menjadi korban dari serangan Sarekat Hijau. Itu perubahan sosialnya mungkin di situ. Oke, oke. Terima kasih, Kang Hafiz. Ya. Eh, ini ada respon dari Kak Hafrizal. Ada sih Kang dokumen-dokumen Kongres Nasional 1 sampai 7. Ini Kongres Nasional apa ya? Mau ngasih tahu takut ada Intel. Aman Kak, Kak Hafrizal di sini tidak ada tukang bakso. Oke, ya maksudnya Kongres Nasional ini apa namanya? Kuminis. Kayaknya sih, kayaknya itu. Oke, oke. Ini tadi apa ya? Dokumen Kongres tentang apa ya? Oke, isinya.
Kayaknya tentang Kongres Nasional PKI kayaknya. Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan? Tadi ada yang ngacung tuh siapa Hen? Oke, oke. Monggo silakan Kak Farhan. Eh, langsung eh, sebenarnya bukan mau nanya sih, mencari korelasi aja karena di Depok juga sebenarnya ada ya pada pada zaman pasca kemerdekaan itu. Kalau di Depok itu namanya gerombolan bambu runcing. Lalu di Hmm. Bogor juga ada gerombolan hitam yang memiliki ya fungsinya kurang lebih sama seperti yang Kak Hafiz jabarin tadi gitu. Mereka yang tidak atau kontra dengan pemerintah pada saat itu yang dilatar belakangi ya macam-macam lah. Salah satunya mungkin dari perjanjian-perjanjian kepada pemerintah VOC atau Belanda pada saat itu yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Nah, izin mencari korelasinya aja Kak, itu kan benar ya tadi kalau misalkan eh, ideologinya gitu, itu memang sudah ada jauh sebelum daripada kemerdekaan. Tapi pergerakan-pergerakan itu ya sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Mungkin itu kurang lebih kayak gitu ya Kak. Oke, oke. Ini ngomongin spirit sebetulnya ya. Eh, apa spirit? Memang spirit komunisme ini bukan hanya diaplikasikan atau diimplementasikan oleh orang-orang mereka itu sendiri ya, atau oleh PKI itu sendiri. Banyak misalkan tokoh-tokoh bangsa ya yang dia itu sebetulnya dari keturunan ya, yaitu kalau dari silsilah keturunan itu keturunan raja misalkan, atau kalau kita melihat dari silsilah keturunan juga dia sebagai eh, ya keturunan bangsawan ya gitu. Catat taruh misalkan Ki Hajar Dewantara yang nama semuanya itu adalah Suwardi Suryaningrat. Dulu dia sempat diasingkan ke Belanda karena tulisan tulisannya mengkritik mengkritik peringatan 100 tahun Belanda di Hindia Belanda gitu. Mungkin teman-teman pernah baca atau pernah dengar judul tulisannya gitu ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah seandainya aku orang Belanda. Dari situ kemudian Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat diasingkan ke Belanda. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya ketika Suwardi menulis ini sebetulnya, kenapa misalkan Suwardi berani menulis atau mengungkapkan pendapatnya terhadap apa ya, penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial gitu pada waktu itu. Padahal kalau kita mengamati di tahun 1913 ya, tahun-tahun itu eh, organisasi yang diinisiasi oleh orang-orang Bumbutut ya belum banyak juga gitu. Belum banyak, dan beberapa orang, salah satunya Suwardi, itu berani melontarkan itu. Nah, setelah saya melakukan penelusuran kembali, ternyata eh, Suwardi ini ada semacam pengaruh dari eh, bacaan-bacaan yang dia baca gitu. Tentu saja kalau kita kaitkan misalkan di tahun 1913 apakah eh, PKI sudah ada? Ya belum ada, karena PKI menyebar itu baru hadir tahun 1917 setelah keruntuhan Tsar di Rusia kan gitu. Tapi semangat itu dihasilkan di mana sebetulnya? Ya karena waktu itu kaum buruh seperti kaum buruh perlawanan dari berbagai negara gitu yang itu diproduksi menjadi teks di Hindia Belanda, itu juga banyak mempengaruhi tokoh-tokoh ya seperti tokoh-tokoh seperti Suwardi juga gitu. Nah, Suwardi kenapa waktu itu menulis tulisan itu karena dari bacaan itu sendiri gitu, dari bacaan yang memang itu menjadi spirit terhadap perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Nah, itu mungkin maksud saya eh, spirit perlawanan ini tentu saja tidak hanya melekat bagi PKI gitu ya, atau bagi orang-orang
yang dianggap sebagai kiri gitu, tapi juga ini juga melekat terhadap tokoh-tokoh yang memang dia itu mempunyai semangat perlawanan yang memang dipengaruhi oleh bacaan gitu. Bisa saja misalkan tahun 40-an yang tadi konteksnya di Depok itu ada spirit perlawanan yang kita misalkan menduga bahwa itu ada pengaruhnya dari komunis ya bisa jadi gitu. Kalau misalkan komunis sebelumnya itu sudah ada seperti ini yang memang juga di tadi ya eh, implementasikan juga oleh Partai Sosialis Indonesia walaupun itu sosialis kanan gitu. Tapi tidak-tidaknya ada semacam spirit perlawanan lah walaupun ya konteksnya ini sosialis berjudice lah gitu yang diinisiasi oleh Syahrir dan kawan-kawan. Ya, maksudnya itu. Jadi pengaruh pengaruh apa ya? Pengaruh kiri ya dalam prinsip ideologinya itu ya tidak hanya melekat di orang-orang PKI tapi juga bisa saja melekat karena bacaan yang hadir sebelumnya gitu. Ya terbukti misalkan tadi kenapa Suwardi menulis seandainya aku orang Belanda atau misalkan apalagi banyak tokoh-tokoh yang waktu itu terlibat juga dalam dalam penggarapan tulisan itu gitu. Karena mau tidak mau itu dipengaruhi ya selain gagasan atau selain eh, pergerakan dari organisasi juga dari bacaan-bacaan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab mengenai konteks apa perlawanan yang ada di Depok situ. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, eh, terima kasih Kak Farhan atas pertanyaan dan juga Kang Hafiz atas jawabannya. Eh, apakah tidak ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya tutup dengan eh, closing statement dari beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Kang Hafiz. Oke, terkait dengan buku Bandung di Persimpangan Kiri Jalan, ini Kang Hafiz sudah menyampaikan beberapa gagasan eh, melalui beberapa tulisannya yang dirangkum dalam buku tersebut. Dalam buku tersebut, dia telah ditulis dan dijelaskan bagaimana awal mula pergerakan komunisme yang ada di Bandung dan mulai menarik simpati para rakyat eh, kota Bandung dan sekitarnya dan bagaimana mendapatkan perhatian dari pemerintah lokal ataupun pemerintah kolonial waktu itu. Pergerakan komunisme diawali dengan beberapa langkah-langkah aktivis seperti eh, perhatian dari para komunis terhadap bencana kelaparan di Rancaikek, kemudian pendirian beberapa sekolah. Salah satunya adalah Sekolah Sarekat Islam yang didirikan oleh Tan Malaka. Selain itu, eh, gerakan komunis ini juga memberikan pemikiran dan juga sikap kritis terhadap ketidakadilan atas kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda, yang kemudian sempat terjadi konflik antar masyarakat, yakni masyarakat komunis dan anti komunis yang sudah dijelaskan oleh Kang Hafiz tadi. Dan kemudian pada tahun 1926 gerakan komunis ini sempat padam karena beberapa tokoh komunis pada saat itu ditangkap, diantaranya adalah Muhammad Sanusi, Sarjono, kemudian Darmo Prawiro dan lainnya ke Bovendigul akibat kritik dan pemberontakan komunis di kota Bandung dan sekitarnya. Oke, eh, karena waktunya sudah habis dan saya selaku moderator, saya kembalikan pada Kak Tiwi.